di dalam akad wakalah ini, ya di dalam akad wakalah ini banyak orang itu tidak bisa membedakan antara akad wakalah dengan akad simsar. Simsar itu adalah maklar, ya, atau ad-dallal. Ya. Banyak orang tidak bisa membedakan dua jenis profesi ini, antara wakalah, wakil sebagai wakil dan sebagai maklar. Maklar itu dia ya harus ya memiliki ya, maklar itu pertama dia harus amin, orang yang dipercaya. Kemudian yang kedua, maklar itu harus khabir, memiliki pengalaman, ahli dalam bidangnya. Maka seorang maklar, dia bukan ahli dalam bidangnya, menjadikan maklar, ini kada boleh. Kenapa kada boleh? Karena pastinya berdusta. Ya, contoh misalnya, aku ini maklar tanah, padahalnya kada paham sama sekali tanah. Kalau hendak berjual tanah, bertakun dulu berapa harganya. Iya. Dia tidak paham sama sekali dan dia tidak mengerti. Tetapi dia mengatakan, aku ini maklar tanah pian anu aja, ya lawan ulun percaya aja pian hendak nukar tanah, bepadah lawan ulun carikan kena yang termurah tanah. Kalau pian hendak tanah daerah mana aja ada. Di mana aja ada. Ulun punya banyak channel misalnya. Padahal dia nggak punya sama sekali. Iya. Dan dia tidak memiliki pengalaman sama sekali. Apakah boleh maklar semacam ini? Tidak boleh. Maklar itu dia harus amanah dan dia harus memiliki khabir, pengalaman, kemampuan. Iya. Berbeda dengan wakil. Wakil tidak mengharuskan dia memiliki keahlian. Tidak mengharuskan dia memiliki keahlian. Antum boleh saja mewakilkan orang lain, yang penting antum percayai. Kemudian wakil itu langkahnya terbatas, gerakannya terbatas. Berbeda dengan maklar. Maklar itu gerakannya tidak terbatas. Maklar itu dia bisa mengambil keuntungan dari dua belah pihak. Dari pihak penjual dan pihak pembeli. Bisa dapat keuntungan dia dari kedua-duanya. Ini maklar yang cerdas. Ya, dari orang minta carikan tanah, ya dapat untung berapa pen bari ulun. Ya, aku barikan 10% misalnya. Kemudian dapat ya penjualnya, ya berapa pen jual ini? Seini nah ya. Berapa pen bari ulun? Seini, dapatnya kedua-duanya. Ya, kedua-duanya dari penjual dapat, dari pembeli dapat. Boleh tidak? Boleh. Selama tidak merugikan salah satu pihak. Selama dia jujur. Ya. Maka boleh. Tetapi wakil tidak. Dia mengambil upahnya dari mana? Dari yang mewakilkan. Dari mewakilkan. Ketika dia diwakilkan menjual mobil, jualkan mobil ini, dijualnya, kemudian yang membeli ini mengasih tip. Terima kasih kamu sudah jual mobil ini kepada aku. Kasih tip. Tipnya ke siapa masuknya? Tipnya kepada orang yang mewakilkan, bukan kepada wakil. Tidak boleh dia ambil. Dia ambil, dia kasihkan kepada siapa? Wakilnya. Yang mewakilkannya. Tidak boleh masuk ke kantongnya. Ini perbedaan antara wakil dengan maklar. Ini dua hal yang berbeda. Taib. Kemudian para ulama mengatakan wakil ini dia tidak boleh mewakilkan kepada orang lain. Seorang wakil ketika dia dibebani, diperintahkan untuk melakukan sesuatu, tidak boleh dia wakilkan kepada orang lain. Contoh misalnya, ulun menyuruh orang ini tolonglah tukarkan misalnya sepatu. Ulun menyuruh seseorang, jadi wakil saya. Tolong Ikam tukarkan sepatu gasan anakku. Ini duitnya. Carikan harganya yang sekitar 200.000 aja yang paling larang. Taib. Ketika saya kasihkan uang, kemudian orang yang saya suruh ini dia mencari orang lain lagi. Pian tolong tukarkan asan git ustad. Boleh tidak? Tidak boleh. Karena saya mewakilkan ke dia. Dia tidak boleh mewakilkan ke orang lain. Kecuali dalam beberapa kondisi. Kecuali di dalam beberapa kondisi boleh kita wakilkan kepada orang lain. Pertama, kondisinya adalah jika saya mengatakan, ini tolong belikan untuk anak saya baju.
yang harganya kurang lebih 100.000 misalnya. Tetapi kalau antum kada bisa, silahkan antum wakilkan cari yang lain, suruh orang lain kalau antum kada kawa. Saya berkata demikian kepada orang tersebut, boleh dia mewakilkan kepada orang lain. Karena ada izin dari saya yang mewakilkan. Ini kondisi pertama yang dibolehkan. Kondisi yang kedua adalah kalau seandainya orang yang disuruh itu, orang yang disuruh menjadi wakil kita ini tidak pantas untuk melakukan pekerjaannya. Contoh misalnya, si Din ini misalnya seorang hakim atau seorang misalnya pejabat penting misalnya di negara. Kemudian ulun ini hendak safar. Kebutuhannya bertetangga lawan pejabat ini. Ulun ini hendak safar, ada sapi perah ulun, tolong pen perahkanlah tiap hari. Jadi wakil dia, ini tetangga. Karena nyaman menolak rasa kada nyaman ini tetangga. Tetapi orang semacam dia tidak pantas untuk memerah. Iya. Maka dia mengatakan, enggak kada apa-apa. Akhirnya orang ini pergi. Iya. Kemudian dia menyuruh orang lain, anak buahnya, tolong perahkan itu. Boleh tidak? Boleh, enggak ada masalah. Kenapa? Karena orang seperti dia tidak pantas. Iya. Tetapi dia tidak menolak, kenapa? Karena ingin melihat khawatirnya agar tidak orang ini dendam, tidak benci sama dia terima. Maka ini diperbolehkan. Iya. Kemudian kondisi yang ketiga itu diperbolehkan seorang itu mewakilkan kepada orang lain jika seandainya orang itu tidak mampu. Ketika mengerjakan amalan tersebut tidak mampu. Contoh misalnya, si Din ini kuli bangunan pian. Ikam nanti tugas ikam lah mengangkat semen itu ya seharinya ya setiap hari itu ikam angkat 50 sak misalnya. Ya 50 sak. Si Din ini kurus karing, penyakitan pulang, sudah tua misalnya. Sebuting aja pengkor si Din mengangkat misalnya. Karena mampu si Din, tidak mampu. Akhirnya si Din cari orang yang genal, orang yang kuat. Ya. Ikam angkat semen ini bagi dua karena hasilnya aku misalnya. Boleh tidak? Boleh, nggak ada masalah. Karena dia tidak mampu. Dia tidak mampu, boleh diwakilkan kepada orang lain yang bisa mengerjakan amalan tersebut. Maka ini boleh dalam kondisi semacam ini dia mewakilkan. Kemudian yang terakhir kata para ulama, kalau seandainya orang tersebut tidak bisa mengerjakan perbuatan tersebut karena dia tidak pandai. Contoh misalnya pian tukang bekam. Kemudian pian melihat ada jamaah masjid nih kayaknya mukanya jago bekam juga nah. Panggil sini, ikam maulah jadi wakilku, aku hendak safar nah ke Surabaya 5 hari, ikam menggantikanku praktek bekam di sini. Si Din ini takutan. Kedua ini menjawab, iya enggak kada apa-apa. Padahal kada paham lah sama sekali tentang masalah bekam, tidak paham dia. Membekam orang mestinya darahnya mencurat keluar ya, kasih stop-stopan. Salah metodenya. Ya tidak paham dia. Dia tidak bisa sama sekali. Tetapi karena kada nyaman si Din ini penuhannya di masjid misalnya, iya si Din sudah lawas benar. Kalau ditolak si Din ini sarik kada menagur ulun karena selama 2 bulan misalnya kada kawa ulun. Iya. Akhirnya apa? Akhirnya dia terima. Padahal dia tidak ahli di dalam bidangnya. Kemudian dia mencari orang yang ahli. Dalam masalah bekam, tolong bekam pengganti si fulan. Boleh tidak? Boleh, nggak ada masalah. Dalam kondisi semacam ini kondisi yang diperbolehkan seorang wakil mewakilkan orang lain tanpa izinnya yang mewakilkan. Taib. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.